Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatus Syarifah Dina Sugianto, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam. NIM 2023 1550 044. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa. Bahasa memiliki peran penting dalam komunikasi, ekspresi diri, penyimpanan informasi, dan identitas budaya. Mari kita eksplorasi penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian bahasa. Pengertian bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahasa sebagai sistem simbolik. Dalam artian, bahasa adalah sistem simbolik yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan makna. Dan yang kedua, bahasa sebagai struktur dan tata bahasa. Dalam artian, bahasa memiliki struktur dan tata bahasa yang memungkinkan kita memahami dan mengorganisir informasi. Yang ketiga, bahasa sebagai pelengkap identitas. Dalam artian, bahasa juga merupakan cerminan identitas budaya dan kelompok sosial. 1. Fungsi komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, transmisi pesan. Dalam artian, bahasa memungkinkan kita untuk mengirim dan menerima pesan dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Kedua, sebagai ekspresi emosi. Dalam artian, bahasa memungkinkan kita untuk mengekspresikan emosi, baik itu sukacita, kemarahan, atau kegembiraan. Yang ketiga, membangun hubungan. Dalam artian, bahasa membantu kita membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita melalui interaksi verbal. Kedua, fungsi ekspresi diri juga dibagi menjadi 3, yaitu pertama, penyaluran kreativitas. Artinya, bahasa memungkinkan kita untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan imajinasi secara kreatif. Kedua, sebagai perwujudan identitas. Artinya, bahasa memainkan peran penting dalam mengekspresikan identitas pribadi dan nilai-nilai kita. Yang ketiga, pejabat diri. Artinya, bahasa menjadi alat untuk menjadi lebih percaya diri dan tampil di depan publik. Yang ketiga, fungsi penyimpanan informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai transfer pengetahuan. Dalam artian apa? Bahasa digunakan untuk mentransfer dan menyimpan pengetahuan dari generasi ke generasi. Yang kedua, sebagai pencatatan sejarah. Dalam artian, bahasa berperan penting dalam mencatat dan menyimpan sejarah dalam peristiwa penting. Yang ketiga, sebagai media pembelajaran. Dalam artian, bahasa menjadi media pembelajaran yang utama dan mendapatkan ilmu dan keterampilan baru. Fungsi identitas budaya juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, warisan budaya. Warisan budaya dalam artian bahasa adalah bagian integral dari warisan budaya yang kita lestarikan dan pelajari. Yang kedua, sebagai pembeda budaya. Dalam artian, bahasa membedakan budaya satu dengan yang lain, mencerminkan keanekaragaman dunia kita. Dan yang ketiga, sebagai kekayaan budaya. Kekayaan budaya melalui bahasa, kita dapat menghargai dan memahami kekayaan budaya lain di seluruh dunia. Dan yang kelima, penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagai komunikasi interpersonal. Dalam artian, bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Yang kedua, sebagai media sosial dan pesan singkat. Dalam artian, bahasa menjadi alat utama dalam berkomunikasi melalui media sosial dan pesan singkat. Dan yang ketiga, sebagai presentasi dan informasi publik.
Dalam artian bahasa digunakan dalam presentasi, pidato, dan seminar informasi publik. Dan kesimpulan dari fungsi bahasa adalah bahasa memiliki fungsi yang luas dan penting dalam kehidupan kita. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga memainkan peran sebagai ekspresi diri, penyimpanan informasi, dan identitas budaya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.